Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita Parwi Gadang. Sekarang kita Parwi Gadang lagi di KL. Ini mau menuju balik ke Padang. Kita bakal ngasih tahu kamu cara terbaik buat ke Bandara KLIA ya. Ini kita bakal ngasih tahu cara hemat dan tercepat terbaik lah menurut kita ya. Ikutin video ini. Nih kita mau menuju stasiun Jami buat untuk menuju perjalanan ke KLIA. Kenapa masih Jami? Stasiun masih Jami karena kita ke KLIA-nya itu pakai kereta biar cepet dan murah. Lah kok naik kereta lebih murah daripada naik bus? Nah gitu dia. Karena itu. Kamu harus nontonin video ini ya sampai habis. Jangan di skip, jangan dipotong-potong biar tahu caranya. Kita udah mau menuju ke terminal stasiunnya masih Jami. Nih, kita udah di stasiunnya nih, tinggal masuk. Yuk, kita masuk dulu ke stasiun. Kita naik LRT dulu. Yuk, kamu langsung masuk aja di tap. Kalau kamu ada touch and go, kamu bisa naik langsung tap ke sana. Kalau enggak, kamu bisa pesan tiketnya di sini, bisa pakai cash. Yuk. Yuk, kita masuk. Nih, langsung ngambil arah ke yang sini nih. Yang ke arah LRT Putra Heights. Sekarang jam 9.15, kita nungguin tren di sini nih, nungguin LRT ke Putra Heights ya. Nih kamu nungguin di sini tuh, keretanya udah datang tuh. Pokoknya kamu harus nontonin video ini, jangan di skip, jangan dipotong-potong, oke? Biar kamu tahu rute mana aja. Nih yuk, nih keretanya udah sampai nih. Kita udah sampai nih. Yuk duduk. Ini keretanya juga kosong, jadi kamu juga gak usah takut untuk berdiri. Nyaman kok, bisa milik. Keretanya juga ada AC. Tadi kita tap di stasiun Masih Jami, terus kita jam 9.15. Kita lihat ntar sampai jam berapa. Kalau nggak salah, kalau hitungan kita total kita naik kereta ini bayarnya cuma 4 ringgit 40 sen kalau nggak salah. Oke, kita lihat aja ntar berapa ya. Tuh, lihat tuh, keretanya aja kosong. Jadi gak usah takut bakal desak-desakan atau apa. Jadi aman lah insya Allah ya. Nyaman. Nah, jadi nanti kita turunnya di Sungai Besi. Ya, jadi kita turun di stasiun Sungai Besi. Nah, nih satu stasiun lagi kita udah sampai nih di Sungai Besi. Sekarang itu jam 9.31, berarti baru 15 menit kita jalan. Jadi sekitar 15-18 menit lah kita total jalan dari Masih Jami ke Sungai Besi. Yuk kita siap-siap turun dulu ya. Kita turun dulu ya. Nih kita turun di stasiun Sungai Besi. Nih ada tulisannya Sungai Besi. Ntar kamu ngikutin aja untuk arah ke naik ke MRT Kuasa. Kamu langsung naik ke atas, naik eskalator. Ntar kamu naik MRT yang ke arah Putrajaya Sentral. Nih, yuk kita naik ke platform satu lagi yang arah ke Putrajaya. Nih, naik eskalator lagi nih. Tuh kelihatan jam 9.30. Kelihatan di sana juga jadwalnya kita nunggu 2 menit. Keretanya nih kita nunggu di sini aja nih. Keretanya di sini. Jadi nggak perlu tuh, keretanya udah kelihatan tuh. Yuk, siap-siap lanjut kita naik MRT ke Putrajaya Sentral. Jadi kita nggak perlu tap out di stasiun sini. Jadi kamu langsung naik aja ke atas ke platform MRT-nya. Yuk, siap-siap yuk. Yuk. Nih MRT menuju ke Putrajaya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita persis di depan kali nih. Kemarin 3 jam. Kita naik kereta nih.
dapat duduk juga, masih kosong nih keretanya. Nih kita paling depan banget nih. Mantap. Ini perjalanan dari Sungai Besi menuju ke Putrajaya Sentral itu sekitar 20 menit sampai 30 menit lagi nih, nggak terlalu jauh juga. Jadi perjalanannya itu cepet, nggak ngaret. Kalau pakai bus siapa tahu macet kan, atau kita nunggu lagi busnya, kalau nggak sesuai jadwal kita datang kan. Ini kita datang di stasiunnya nunggu cuman 3 menit 4 menit, paling lama 6 menit udah datang keretanya, jadi nggak terlalu kelamaan lah. Kita berselisih dengan MRT-nya. View-nya juga cakep tuh. Seolah-olah kita tuh jadi masinisnya. Nih kita mau sampai nih stasiun Putrajaya Sentral. Tuh, denger kan? Tuh kelihatan kan? Keretanya tuh sepi banget, kosong banget. Masya Allah. Ya udah, kita siap-siap turun dulu ya. Oke. Terus semuanya kamu terus nonton video ini ya. Oke. Nah, ini sekarang jam 10, berarti baru 45 menit kita turun, jalan. Tadi kita berangkat dari Masjid Jami, stasiun Masjid Jami itu jam 9.15. Sampai di stasiun Putrajaya Sentral itu jam 10 pas, 10 kurang 1, pokoknya 10 pas deh. Kita ambil aja, perjalanan kita tuh baru 45 menit. Ini kita siap-siap untuk menuju ke counter stasiunnya KLIA Transit. Oke. Nih kita siap-siap tap out. Kita lihat berapa kena di sini. Yuk kita top out 4,4. Yuk. Setelah tadi tap out di stasiun MRT, kita turun ke bawah, kita ke stasiun KLIA Transit. Ini nggak jauh kok lokasinya, bisa pakai ini, pakai eskalator. Untuk ke lokasinya tinggal ikutin aja petunjuk yang ada. Ntar ada petunjuk untuk menuju ke KLIA Transitnya. Nih kita udah di stasiun buat ke KLIA Transit. Kita siap-siap untuk beli tiket dulu ya. Ini kita beli tiket dulu pakai uang cash karena itu kita nggak cukup sesungguhnya. Jadi kita beli tiket bisa pakai uang cash. Nah, kita udah beli tiket seperti biasa. Kita bayarnya pakai uang cash. Ini dapat buat tap kartunya. Ini ada notanya juga. Terus kamu tinggal langsung tap aja tuh, jadwalnya 14 menit lagi tuh ke KLIA. Oke. Kita ke platformnya, langsung di platform 3. Itu buat yang KLIA Transit. Nih platform 3-nya di sini nih. Pokoknya kamu ngikutin aja apa yang ada rambu-rambunya, ikutin aja, nggak usah takut, nggak usah ragu, santai aja. Ini kita udah di peron tempat nungguin KLIA Transitnya. Jadwalnya masih sekitar 12 menit lagi karena keretanya itu setiap 22 menit. Gak apa-apa sih nunggu dikit. Ntar perjalanan dari sini ke KLIA itu sekitar 20 menitan, nggak lama kok. Yuk kita duduk dulu. Nih ada kereta cepat nih. Kalau ini KLIA Express, cepat banget. Jadi nanti kita bakal ngelewatin 2 stasiun. Itu stasiun Tinggi, terus stasiun KLIA 1. Baru ntar nyampe di KLIA 2. Di sini juga banyak nih yang bawa koper. Itu tandanya mau ke bandara. Yang berangkat dari stasiun Putrajaya ini, karena ongkosnya cuma 9 ringgit. Tuh banyak juga tuh yang tuh, bahkan ada flight attendant juga tuh yang berangkat naik kereta KLIA Transit.
Nih 3 menit lagi nih kita mau sampai. Jadwalnya sih jam 10.22. Ya berarti kita udah sejam perjalanan ya. Kalau berarti kita berangkat tadi jam 9.15, sekarang udah 10.15. Itu udah sejam perjalanan bersih tanpa nunggu. Itu udah termasuk nunggu-nunggunya. Jadi termasuk cepat ya. Kalau naik bis itu sejam itu belum pasti nyampe, karena bakal ada macet atau jadwalnya nggak sesuai kita sampai atau apa. Kalau ini kita datang random langsung naik ke keretanya kan. Ya udah nih, udah mau sampai nih. Kita siap-siap dulu ya. Yuk. Yuk kita naik. Sini aja. Nih kebetulan keretanya kosong juga. Kita bisa naik langsung. Tuh. Nah, kita udah jalan nih dari kereta KLA Transit. Sekarang tuh jam 10.22. Berarti kita baru naik. Perjalanan itu 1 jam 5 menit, 1 jam 7 menit. Perkiraan perjalanan sampai ke KLA 2 itu sekitar 20 menitan. Jadi ya durasi perjalanan total mungkin 1 jam 30 menit lah kalau nggak salah. Oke. Yuk kita jalan menikmati perjalanan. Terus pokoknya kamu terus nontonin video ini. Jangan di skip, jangan dipotong-potong biar tahu video-videonya, info-infonya. Oke. Nih baru sampai di kali A1. Jadi pada siap-siap turun. Udah jalan lagi keretanya. Kita udah nampak tuh bandaranya tuh. Udah kelihatan. Paling nggak sampai 2 menit lagi kita bakal sampai nih di KLA 2, karena ini udah area KLA 2. Jadi kita jalan tadi sekitar jam 9.15 dari Masjid Jambi. Ini jam 10.45 perkiraan sampai di KLA 2, berarti 1 jam 30 menit. Cukup pas lah untuk perjalanan dari bandara, dari Kuala Lumpur ke bandara itu, dengan ongkos total cuma 13 ringgit. Yuk siap-siap jalan yuk. Yuk, ini udah sampai di KLA 2 jam 10.43 malah. Baru berarti udah sampai 1 jam 30 menit. Yuk kita langsung ke terminalnya. Nah kita udah sampai nih di KLA 2. Nih kita sampai pas jam 10.44. Jadi kita berangkat jam 9.15. Berarti 1 jam setengah lah kita perjalanannya. Dengan total ongkos itu cuma 13 ringgit 80 sen. Oke, berarti cukup worth it lah. Lebih murah, lebih cepat. Dari segi waktu nyaman juga keretanya. Alhamdulillah. Mungkin semoga info ini bermanfaat buat kamu. Sebelumnya terima kasih buat kamu yang udah nonton video ini dari awal tadi. Jangan lupa di komen kalau ada info lainnya dari kamu, atau sedikit mau debat, wah capek naik kereta turun transit mulu gitu. Boleh kita debatin juga. Atau mau di-share infonya biar yang lain tahu tentang info ini, semoga bermanfaat juga. Terus jangan lupa di subscribe, oke? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.